keberhasilan akuisisi pada bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nur Feranti, NPM 11021818112 dari Hukum Perbankan Syariah kelas C. Untuk memenuhi tugas akhir, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Akuisisi pada Bank Syariah. Di sini saya akan memakai sampel Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah. Outline. Yang pertama, pengertian akuisisi dalam perbankan. Yang kedua, proses akuisisi Bank BCA Syariah. Yang ketiga, proses akuisisi Bank BRI Syariah. Yang keempat, net profit margin Bank BCA Syariah. Yang kelima, net profit margin Bank BRI Syariah. Yang keenam, produk-produk Bank BCA Syariah. Yang ketujuh, produk-produk Bank BRI Syariah. Yang kedelapan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi pada bank syariah. Yang terakhir, yang kesembilan, kesimpulan. Pengertian akuisisi dalam perbankan. Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak pengakuisisi. Akuisisi bank dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek. Proses akuisisi bank syariah. Proses akuisisi Bank BCA Syariah. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA yang telah mempunyai nama dalam dunia perbankan di Indonesia melihat potensi perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan Akta Akuisisi nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris Dr. Irawan Surojo, SHMSI, untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan Akta Akuisisi nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris Dr. Irawan Surojo, SHMSI, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank atau Bank UIB yang nantinya menjadi PT Bank BCA Syariah. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar rapat perseroan terbatas PT Bank UIB nomor 49 yang dibuat di hadapan notaris Puji Rezeki Irawati SHMKN tanggal 16 Desember 2009 tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor AHU 01999.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama, telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Sentral Asia Tbk dan 0,00003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Proses akuisisi Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007
Dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, melalui suratnya 0.10-67-ke-GBI-DPG-2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian, PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank retail modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima atau excellent service dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah atau proses spin-off yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk dan Bapak Vence Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. Berikut cara mencari net profit margin atau NPM. NPM persen sama dengan net profit dibagi net sales dikali 100. Pertumbuhan tingkat net profit margin yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia Syariah secara keseluruhan terlihat stabil dengan rata-rata sebesar 5,06%. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada akhir tahun 2017 mencapai angka 10%. Drastisnya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembiayaan yang dilakukan pada tahun 2015 yang meningkat drastis dari tahun sebelumnya, bahkan awal tahun sudah menyentuh angka 1 triliun. Sehingga pada tahun 2017 banyak dana yang dipinjamkan kembali kepada lembaga ditambah keuntungan yang didapat oleh bank. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang terdapat pada gross profit margin, net profit margin, dan return on asset terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah atau Y. Permasalahan atau fenomena pertama terjadi pada tahun 2015. GPM meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 130,451%, akan tetapi kinerja keuangan Bank BRI Syariah malah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 52,549%. Seharusnya apabila GPM meningkat, kinerja keuangan Bank BRI Syariah juga ikut meningkat, bukan malah menurun. Karena gross profit margin merupakan sebuah rasio atau perimbangan antara laba kotor yang didapat perusahaan dengan tingkat penjualan yang diraih pada periode yang sama. Dengan kenaikan GPM bisa mengakibatkan peningkatan terhadap kinerja keuangan. Pada tahun yang sama, ROA juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.061%, malah menyebabkan kinerja keuangan menurun. Seharusnya kinerja keuangan ikut meningkat seiring dengan peningkatan ROA karena return on asset ialah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan juga modal saham spesifik. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja keuangan secara positif. Pada tahun 2016, terjadi permasalahan pada NPM yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,34%. Peningkatan NPM malah menyebabkan kinerja keuangan BRI Syariah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16,89%. Seharusnya apabila NPM meningkat, dapat meningkatkan kinerja keuangan, karena NPM menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Semakin meningkat NPM, dapat memberikan dampak positif kinerja keuangan Bank BRI Syariah di Indonesia. Produk-produk Bank BCA Syariah. BCA Syariah membagi produknya menjadi dua,
Yang pertama, pendanaan. Pendanaan yaitu tahapan IB, rekening tabungan yang menyediakan berbagai manfaat yang memudahkan Anda dalam transaksi perbankan berdasarkan prinsip wadiah, titipan, atau mudharabah atau bagi hasil. Di dalam pendanaan terdapat produk wadiah atau titipan, ialah titipan murni dari pihak penitip atau muwadi yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan atau mustauda yang diberi amanah atau kepercayaan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil, ialah transaksi pendanaan dana dari pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau mudorib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Pembiayaan modal kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan modal kerja murabahah BCA Syariah IB adalah produk penyaluran dana di mana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Yang kedua, pembiayaan modal kerja mudharabah BCA Syariah IB adalah produk penyaluran dana di mana BCA Syariah membiayai seluruh kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau gross profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja musyarakah BCA Syariah IB adalah produk penyaluran dana di mana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau gross profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Produk Bank BRI Syariah. BRI Syariah membagi produknya menjadi 2, yaitu yang pertama produk pendanaan. Produk pendanaan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, tabungan faedah BRI Syariah IB adalah produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Yang kedua, tabungan haji BRI Syariah IB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Yang ketiga, deposito BRI Syariah IB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang keempat, giro BRI Syariah IB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. 2. Produk pembiayaan. Produk pembiayaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, KPR BRI Syariah IB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau murabahah atau sewa menyewa atau ijaroh, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Yang kedua, KKB BRI Syariah IB merupakan pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli atau murabahah, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Yang ketiga, pembiayaan kepemilikan emas merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah, di mana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan pengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, Mikro BRI Syariah merupakan skema pembiayaan Mikro BRI Syariah menggunakan akad
murabahah atau jual beli dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi atau setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah. Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi pada bank syariah. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuisisi pada bank syariah, yaitu yang pertama, faktor internal. Dengan cara penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang bisa mempengaruhi keberhasilan akuisisi pada bank syariah dilakukan dengan menggunakan metode GCG untuk mempertahankan manajemen usaha yang sehat dengan menerapkan 5 prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Yang kedua, faktor eksternal. Berdasarkan keputusan Gubernur BI nomor 12/13/Kep/GBI/DPG/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Dengan adanya keputusan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan akuisisi pada bank syariah. Kesimpulan, proses akuisisi PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA awalnya PT Bank Utama Internasional Bank atau Bank UIB yang nantinya menjadi PT Bank BCA Syariah. Selanjutnya, berdasarkan akta pernyataan keputusan di luar rapat perseroan terbatas PT Bank UIB nomor 49 yang dibuat di hadapan Notaris Puji Rezeki Irawati SHMKN tanggal 16 Desember 2009 tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara Nomor 19 Tahun 2008. Proses akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10-Kep.GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara Nomor 19 Tahun 2008. Net profit margin dari PT Bank BCA Syariah setiap tahunnya terus bertumbuh sehingga menghasilkan profit yang menguntungkan. Begitu juga dengan net profit margin dari PT Bank BRI Syariah Tbk. Masing-masing perbankan syariah memiliki keunggulan produk. Untuk PT Bank BCA Syariah, produk yang diunggulkan yaitu pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Sedangkan untuk PT Bank BRI Syariah Tbk, produk yang diunggulkan yaitu pembiayaan mikro BRI Syariah untuk pembiayaan usaha kecil menengah. Akuisisi perbankan syariah ini bisa berhasil dikarenakan faktor internal dan eksternal.